Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8A, kelas 8B, dan kelas 8C yang baru belajar di rumah. Apa kabar? Kabar baik? Masih semangat? Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari terlebih dahulu kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak jangan lupa absen, bukunya dibuka bab 4, yaitu halaman 52 dengan judul Ilmu Pengetahuan Agama pada Masa Dinasti Bani Abbasiyah. Nah, sekarang mengenai ilmu pengetahuan agama. Yang pertama yaitu Ibu akan membahas ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis pada masa dinasti Abbasiyah terjadi pada periode kelima dan periode ke-6. Periode kelima merupakan periode pemurnian, penyehatan dan penyempurnaan yang berlangsung pada abad ke-3 Hijriah. Adapun periode ke-6 merupakan periode pemeliharaan, penelitian dan penambahan dan penghimpunan yang berlangsung pada abad ke-4 Hijriah. Kemudian sampai abad ke-7 Hijriah saat penghancuran kota Baghdad. Berikut ini akan kita bahas perkembangan ilmu hadis pada dua periode. Yang pertama yaitu perkembangan pada periode kelima. Yang kedua yaitu perkembangan pada periode ke-6. Nah, pada periode kelima ini permasalahan hadis yang muncul pada periode sebelumnya mulai dipecahkan. Beberapa permasalahan itu antara lain pemisahan hadis Nabi Muhammad SAW dengan fatwa sahabat serta pemalsuan hadis. Para ulama pada masa ini menghimpun dan membukukan hadis-hadis Nabi SAW ke dalam buku hadis dan memisahkan dari fatwa-fatwa sahabat. Hal ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, melawat ke daerah-daerah yang jauh guna menghimpun hadis dari para perawi. Yang kedua, membuat klasifikasi hadis atau mengelompokkan hadis. Nah, ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah marfu. Marfu yaitu hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah mauquf. Mauquf ini hadis yang disandarkan pada sahabat. Yang ketiga yaitu maktu. Maktu ini adalah hadis yang disandarkan kepada para tabi'in. Yang ketiga, menghimpun kritik hadis yang diarahkan kepada para perawi. Pada masa itu lahirlah buku-buku hadis dalam corak yang lebih baru, yaitu kitab Sahih, Sunan, dan Musnad.
Kitab Soheh adalah kitab yang memuat seluruh hadis Soheh saja. Kitab Sunan adalah kitab yang memuat seluruh hadis, kecuali hadis do'if dan mungkar. Mungkar ini adalah hadis yang sangat lemah. Adapun musnad adalah kitab yang memelihara sebuah hadis baik sahih, hasan maupun dhaif. Usaha pemisahan hadis sahih dan hadis tidak sahih dirintis ulama besar yang bernama Sahih bin Ishaq bin Rohawai. Usaha itu dilanjutkan oleh Imam Bukhari dan muridnya yang bernama Imam Muslim. Imam-imam hadis lainnya adalah Abu Dawud, kemudian Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Mereka masing-masing menyusun kitab sunan, dan 4 kitab sunan yang terkenal dengan sebutan Kutubus Sittah. Adapun kitab musnad yang ditulis oleh Ahmad bin Hambal, Musa al-Abbasi, Musaddad al-Bari, As'ad bin Musa, dan Musaim bin Hamad al-Khuzai. Kemudian berikut ini dikemukakan secara singkat riwayat beberapa ulama hadis. Yang pertama yaitu adalah Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini lahir di Bukhara tahun 810 Masehi dan meninggal di Kartana tahun 870 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari atau dengan sebutan Imam Bukhari. Sejak kecil Imam Bukhari mempunyai ingatan yang tajam dan cerdas, melebihi orang lain. Ketika berusia 10 tahun, beliau ini belajar ilmu hadis dengan Ad-Dakhili, seorang ulama yang termasyhur pada waktu itu. Imam Bukhari berguru lebih dari 100 orang. Menurut riwayat kitab Ad-Jami' As-Sahih yang disusun dengan menemui lebih dari 1080 orang guru di bidang ilmu hadis, kitab Sahih Bukhari yang memuat 7.275 buah hadis dari sekitar 100.000 hadis ya, yang dilakukan dengan sahih. Untuk mendapat keterangan yang lengkap tentang suatu hadis dari orang yang meriwayatkan, Imam Bukhari melawat sampai ke daerah Sam. Daerah Sam ini daerah mana, Cah? Yaitu daerah Suriah. Kemudian Mesir, Aljazair, Basra, Kufah, dan Baghdad. Dari usaha tersebut, Imam Bukhari yaitu berhasil mengumpulkan kurang lebih 600.000 hadis dan 3.300.000 hadis diantaranya yaitu berhasil dihafal oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini adalah ulama hadis yang bisa menghafal sampai 300.000 hadis. Karya lain yang ditulis oleh Imam Bukhari antara lain yaitu At-Tarikh As-Shaghir, At-Tarikh Al-Awsat, Tafsir Al-Musnad, Kitab Al-Ilal,
kitab Ad-Du'afa As-Sami As-Sahab, dan kitab Al-Kuna. Kemudian ulama hadis yang kedua, Imam Muslim. Imam Muslim ini lahir di Nisabur tahun 817 Masehi dan meninggal tahun 875 Masehi di kota yang sama. Kemudian nama lengkap Imam Muslim ini adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjal Al-Qusairi An-Nisaburi. Dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim sering disebut Syekhoni. Syekhoni itu apa, Cah? Yaitu dua syekh. Karena sering ada hadis diriwayatkan Rawahu Syekhoni. Rawahu Syekhoni ini adalah Rawahu Bukhari dan Muslim. Kemudian sejak usia 14 tahun, ia mendengarkan hadis-hadis dari syekh di negerinya. Setelah itu ia pergi ke Hijaz, Irak, dan Suriah, dan negeri-negeri lain untuk memperdalam ilmunya secara umum. Guru-guru Imam Muslim sama dengan guru-gurunya Imam Bukhari. Akan tetapi Imam Muslim pernah berguru kepada Imam Bukhari ketika ia datang ke Nisabur. Kemudian karya terbesar adalah bernama Al-Jami' As-Sahih Al-Muslim. Jami' As-Sahih Muslim, yang lebih dikenal sebutan Sahih Muslim. Hadis-hadis yang dimuat Sahih Muslim adalah hadis yang disepakati dan disaring dari 300.000 hadis yang diketahuinya. Nah, ulama hadis yang ketiga yaitu bernama Abu Dawud. Abu Dawud ini lahir di kota Baghdad tahun 817 Masehi, wafat tahun 888 Masehi. Nama lengkapnya bernama Abu Dawud Sulaiman bin Asyas bin Iska bin Basir bin Shaddad bin Amr bin Amron al-Ajdi as-Sijistani. Sampai umur 21 tahun, Abu Dawud ini menetap di kota Baghdad. Setelah itu melakukan perjalanan panjang untuk mempelajari hadis di berbagai tempat seperti Hijaz, Suriah, dan Mesir, Khurasan, Roy ini adalah daerah Teheran, Harat, Kufah, Tarsus, dan Basrah. Dalam perjalanan itu berguru kepada pakar-pakar ilmu hadis seperti Ibnu Amr Ad-Dasir, Abu Walid At-Tayalisi, Abu Bakar Abi Saibah, dan Imam Hambali. Kitab hadis Sunan Abi Dawud adalah karya Abu Dawud. Sekembalinya dari pengembaraan, para ulama memasukkan dalam kutubus sitah kitab Sunan Abu Dawud yang merupakan yang paling populer di antara karangan Abu Dawud, jumlahnya sampai 20 judul. Kemudian ulama hadis yang keempat yaitu At-Tirmidzi. At-Tirmidzi lahir di Termez, Tajikistan tahun 209 Hijriah dan meninggal tahun 279 Hijriah. Tempat yang sama, wafatnya di tempat yang sama.
Kemudian nama lengkapnya adalah Abu Musa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahad As-Sulaimani Al-Baghi At-Tirmidzi, memiliki kelebihan menghafal, menyusun dan meneliti hadis. Imam Bukhari menjadikan At-Tirmidzi sebagai sumber bahan untuk menyusun hadisnya. Sumber atau rawi digunakan At-Tirmidzi sebagai sumber penyusunan hadis. Banyak yang sama dengan kelima hadis kutubus sitah lainnya. Dalam bidang hadis, At-Tirmidzi adalah murid siapa? Yaitu muridnya Imam Bukhari. Pendapat Imam Bukhari tentang nilai hadis sering ditampilkan dalam karyanya Sunan At-Tirmidzi. Kelebihan dari kitab At-Tirmidzi adalah pencantuman riwayat dari sahabat lain mengenai suatu masalah yang dibahas dalam pokok, baik yang isinya semakna, berbeda maupun bertentangan secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu membuat pembahasan suatu masalah dalam Sunan At-Tirmidzi lebih mudah dipahami daripada Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim. Kemudian ulama hadis yang kelima yaitu bernama An-Nasa'i. An-Nasa'i ini lahirnya di Khurasan pada tahun 830 Masehi, dan beliau ini meninggal di kota Damaskus tahun 915 Masehi. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Bahr bin Sinan. Sejak kecil ia belajar menghafal Al-Quran dan mendalami dasar-dasar ilmu agama Islam. Kemudian pada usia 15 tahun, ia mengembara ke daerah Hijaz, Irak, kemudian Mesir, Suriah, dan Aljazair untuk berguru ilmu hadis kepada para ulama. Beberapa gurunya adalah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, dan Muhammad bin Mansur. Setelah menjadi ulama hadis, ia bermukim di Mesir sampai tahun 914 Masehi. Kemudian pindah ke Damaskus sampai beliau meninggal dunia. Kemudian ulama hadis yang keenam atau yang terakhir yaitu Ibnu Majah. Ibnu Majah ini lahir di kota Qazwin, Irak pada tahun 824 Masehi, meninggal pada tahun 887 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabai Al-Haswini. Ibnu Majah ini adalah gelar bagi Yazid. Ibnu Majah belajar hadis sejak masa mudanya ya, bukan muridnya, maaf. Pada usia 15 tahun, ia belajar pada seorang ulama yang terkenal atau ulama yang termasyhur yang bernama Ali bin Muhammad At-Tanafisi. Kemudian usia 21 tahun, ia mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu ke daerah Roi, Basrah, Kufah, Baghdad, Khorasan, Suriah, dan Mesir. Guru-gurunya adalah Abu Bakar bin Abdullah bin Numayyah, Bashir bin Adam, serta para pengikut
Ibnu Malik, dan Al-Lais. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu hadis pada periode ke-6. Ulama hadis telah menetapkan bahwa ahli hadis yang hidup sebelum periode ini disebut ulama hadis mutaqaddimin. Adapun ulama hadis yang hidup pada periode ini dan sesudahnya disebut ulama mutaakhirin. Ulama hadis mutaqaddimin pada umumnya mengumpulkan hadis dan memeriksanya sendiri dengan cara menemui para penghafalnya di berbagai negeri. Adapun kegiatan para ulama hadis mutaakhirin pada umumnya bersandar pada karya ulama hadis mutaqaddimin yang berusaha mereka pelihara. Usaha untuk memelihara hadis ini diantaranya bagaimana untuk memelihara hadis biar hadis tidak punah atau tidak hilang begitu saja. Yang pertama, harus mau menghafal hadis-hadis, memperbaiki susunan kitab hadis, mengumpulkan hadis yang masih berserakan ke dalam bagian-bagian yang lebih sistematis. Yang keempat, membuat kitab syarah atau penjelasan kitab hadis terdahulu. Beberapa jenis kitab yang dihasilkan para ulama dalam periode ini adalah yang pertama, yaitu kitab mustahris, yaitu kitab yang dihasilkan dengan metode istikhraj. Cara kerja metode ini adalah mengambil hadis dari seseorang ulama hadis tertentu, lalu meriwayatkan dengan sanad sendiri yang berbeda dari sanad ulama tersebut. Yang kedua, kitab atrof, yaitu kitab menyebut sebagian dari teks atau matan hadis saja, kemudian menjelaskan seluruh sanad dari matan itu. Yang ketiga, kitab mustadrak, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis memiliki syarat dari Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya. Yang keempat, kitab jami, yaitu kitab yang menghimpun hadis termuat dalam kitab-kitab yang telah ada. Nah, selanjutnya setelah kita membahas ilmu hadis, sekarang kita membahas ilmu tafsir. Pada masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, perkembangan ilmu tafsir mencapai puncak kejayaan pada masa itu, dimulai dengan munculnya mufasir, golongan tabi'in yang masyhur, di antaranya Imam Sufyan bin Uyainah, Waqi al-Jarrah, Syu'bah al-Azaz, dan Zaid bin Harun. Mereka merupakan perintis jalan bagi Abu Ja'far Muhammad at-Tabari yang dianggap sebagai pemuka dari semua ahli tafsir sesudahnya. Dalam perkembangan selanjutnya, ditemui pula tafsir yang memiliki atau menitik beratkan pembahasan pada masalah-masalah tertentu. Tafsir ini disebut tafsir maudhu atau tafsir tematis. Pada masa itu dikenal pula tafsir yang dilakukan dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang disebut tafsir al-ilmi.
Nah, berikut ini akan dikemukakan beberapa ahli tafsir yang hidup pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ia terkenal dengan nama panggilan At-Tabari yang lahir di kota Baghdad, Irak. At-Tabari sudah mulai belajar tafsir di usia muda. Pada usia remaja beliau mengembara untuk mencari ilmu. Pertama kali beliau pergi ke daerah Roy atau Teheran dan berguru kepada Muhammad bin Umar Ar-Razi. Kemudian pindah ke Baghdad, berguru kepada Imam Hambali. Akan tetapi Imam Hambali meninggal dunia sebelum sampai ke sana. Lalu pergi ke Basrah dan Kufah. Di Kufah beliau ini menghafal 100.000 hadis dari Syekh Abu Quraib. Kemudian ia kembali ke Baghdad. Kemudian ahli tafsir yang kedua bernama Fakhruddin Ar-Razi. Beliau ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Umar bin Usain At-Taimi Al-Bahri. Ya. Ia juga dikenal dengan nama Ar-Razi. Terkenalnya dengan panggilan Ar-Razi atau disebut Imam Fakhruddin. Ia lahir di Roy, Iran pada tahun 1149 Masehi dan meninggal di daerah Afghanistan pada tahun 1209 Masehi. Fakhruddin Ar-Razi ini belajar pada ulama besar yaitu Muhammad Baqi dan Masdin Al-Jili. Ilmu kalam yang dipelajarinya dari kemudian dari Kamaluddin As-Samani. Kecerdasannya sangat menonjol sampai ia mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, matematika, fisika, dan ilmu astronomi. Kemudian ulama tafsir yang ketiga bernama Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini memiliki nama lengkap Abu Qasim Muhammad bin Umar Az-Zamakhsyari atau terkenal dengan sebutan Az-Zamakhsyari. Ia lahir di Khawarizmi tahun 1075 Masehi dan meninggal di Jordania tahun 1144 Masehi. Selain merupakan mufassir, ia dikenal sebagai seorang teologi yang beraliran Mu'tazilah serta pakar dalam bahasa dan kesusastraan Arab. Karya tafsir Az-Zamakhsyari sangat terkenal. Al-Hasaf, Al-Haqaiq, At-Tanzil wal Uyun, Al-Aqawil yang selesai ditulis tahun 1134 Masehi. Dalam kitab ini Az-Zamakhsyari menafsirkan ayat Al-Quran dengan menunjuk pada balaghah atau keindahan retorika untuk membuktikan sebagai aspek dari mukjizat Al-Quran. Nah, setelah ilmu tafsir, kita membahas tentang ilmu fikih.
Perkembangan ilmu fikih pada masa Abbasiyah berlangsung pada periode keempat dan periode kelima. Yang pertama, perkembangan ilmu fikih pada periode keempat. Ilmu fikih mengalami perkembangan pada periode ini. Hal ini disebabkan para tabi'in telah meletakkan dasar-dasar ilmu fikih pada periode sebelumnya. Periode ini ditandai dengan perdebatan sengit antara ahlu ra'yi dan ahlu hadis. Pertentangan ini mereda ketika ahlu ra'yi dapat dianggap sebagai salah satu cara dalam menetapkan hukum fikih melalui balasan yang dibuat oleh ahlu ra'yi. Pada periode ini juga ditandai dengan munculnya 4 madhab, yaitu 4 madhab itu siapa cah? Imam, yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat yaitu adalah Imam Hambali. Berikut ini akan kita kemukakan secara ringkas riwayat keempat imam. Nah, yang pertama yaitu adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi lahir di Kufah tahun 699 Masehi dan meninggal di Baghdad tahun 776 Masehi. Nama lengkap dari Imam Abu Hanifah yaitu Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Imam Hanafi ini dikenal rajin dan teliti dalam bekerja serta fasih dalam berbahasa. Kemudian yang kedua yaitu Imam Malik. Imam Malik ini lahir di kota Madinah tahun 716 Masehi dan meninggal di kota yang sama, meninggalnya tahun 795 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr bin Haris bin Raiman bin Kutail bin Amr bin Haris As-Sabahi. Beliau ini tidak pernah meninggalkan Madinah sepanjang hidupnya, kecuali beliau pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Tentu saja anak-anak ini sering mendengar nama Imam Syafi'i yang lahir di Gaza, Palestina tahun 767 Masehi, meninggal di kota yang sama tahun 820 Masehi. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid ini adalah khalifah dinasti Bani Abbasiyah. Di samping masa Harun al-Rasyid, masa Al-Amin dan Al-Ma'mun. Kalau Al-Amin dan Al-Ma'mun ini putra Harun al-Rasyid yang menggantikan kedudukannya ketika Harun al-Rasyid wafat, digantikan oleh putranya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin As-Syafi'i. Madhab fikihnya terkenal dengan nama madhab Syafi'i.
pada usia 9 tahun Imam Syafi'i sudah mampu menghafal Al-Quran. Di antara kalian atau anak-anak kelas 9, apa ada yang sudah hafal Al-Quran? Mungkin ada yang mungkin sudah ada yang dapat 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz, dan seterusnya. Ya, pokoknya kalau kamu semua itu berminat, semangat, insya Allah akan bisa melakukannya dan bisa menjadi penghafal Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i menggunakan 5 dasar ya, menggunakan 5 dasar. Yang pertama yaitu Al-Quran. Yang kedua apa sunnah. Yang ketiga ijma. Yang keempat qiyas. Yang kelima yaitu istidlal atau penalaran. Yang keempat Imam Hambali. Imam Hambali ini lahir di Baghdad tahun 780 Masehi dan wafat di tempat yang sama. Wafatnya tahun 855 Masehi. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambali atau terkenal sebutan Imam Hambali. Ia adalah salah seorang ulama mujahid dalam bidang fikih. Madhabnya disebut madhab Hambali. Ayahnya bernama Muhammad bin Hambal bin Hilal, sedangkan ibunya bernama Sohifah binti Maimunah yang berasal dari bangsawan Bani Amir. Ia dibesarkan oleh ibunya karena ayahnya meninggal pada usia muda. Ia belajar Al-Quran dan ilmu agama pada ulama di Baghdad hingga usia 10 tahun. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu fikih pada periode kelima. Tadi yang pertama perkembangan ilmu fikih pada periode keempat. Sekarang yang kedua perkembangan ilmu fikih pada periode kelima. Pada periode ini gerakan ijtihad mulai melemah. Para fuqaha memfokuskan perhatiannya pada pengkajian pendapat yang ada dalam tiap madhab. Kajian tersebut berupa syarah, keterangan atau penjelasan, tanjih penerapan, kemudian penetapan. Pada waktu itu para fuqaha beranggapan bahwa tidak ada lagi ulama yang memenuhi syarat sebagai mujahid, sehingga bisa dikatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Penyebab tertutupnya pintu ijtihad itu salah satunya adalah munculnya ta'assub al-madhab, fanatik buta pada satu madhab. Misalnya fanatik pada madhab Imam Syafi'i. Yang keempat, ilmu tasawuf. Perkembangan ilmu tasawuf pada masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah ditandai dengan peralihan dari tasawuf ke zuhud. Setelah itu dalam perkembangan selanjutnya yaitu muncul 2 aliran, yaitu tasawuf yang bersifat akhlak dan tasawuf yang bersifat filsafat. Tasawuf yang bersifat akhlak
Dasarnya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Oleh sebab itu tasawuf model ini disebut tasawuf sunni. Salah satu tokoh tasawuf sunni adalah Al-Haris bin As'ad al-Muhasibi yang wafat tahun 838 Masehi, wafatnya di kota Baghdad. Adapun tasawuf yang bersifat filsafat adalah tasawuf yang sudah tercampur dengan metafisika. Tasawuf model ini disebut tasawuf filsafat. Salah satu tokohnya Zunnun al-Misri yang wafat tahun 899 Masehi di Iskandaria, dan Abu Yazid al-Bistami yang wafat tahun 875 Hijriah di Bistam. Setelah kedua tokoh itu meninggal, tasawuf filsafat mengalami kemunduran. Sementara itu tasawuf sunni mengalami perkembangan dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Abu Qasim al-Qusairi yang wafat tahun 1072 Masehi dan Abu Hamid al-Ghazali yang wafat pada tahun 1111 Masehi. Kemudian saya lanjutkan yang terakhir atau yang kedua, meneladani ketekunan para ulama dalam mengembangkan ilmu agama Islam. Para ulama yang hidup pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah memiliki semangat yang luar biasa di dalam mencari ilmu pengetahuan yang kuat. Terlihat dari keinginan mereka menuntut ilmu kepada para ulama besar. Pada saat itu mereka rela meninggalkan kampung halaman guna menginginkan apa yang telah diinginkan. Mereka tidak memikirkan masalah jabatan dan tidak memikirkan kedudukan tinggi tidak dipikirkan, serta godaan harta. Para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dan lain-lain merupakan contoh nyata para ilmuwan Muslim yang memiliki semangat tinggi dan keinginan besar untuk mencari ilmu dan mengembangkannya demi kepentingan dan kemajuan umat Islam. Dengan semangat tinggi dan keyakinan yang kuat itulah akhirnya para pencari ilmu menjadi ulama terkenal di seluruh dunia. Dengan ilmu yang dimilikinya, para ulama ini pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah terus berusaha dengan tekun mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama, sehingga ilmu agama Islam mencapai puncak kejayaan pada masa khalifah dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian dari sekian sikap kepribadian yang telah disebutkan, terdapat sifat yang ada dalam para ulama yang hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah, yaitu berakhlak mulia. Para ulama saat itu meskipun mereka adalah orang-orang yang terdidik, cerdas, dan memiliki status sosial yang tinggi,
mereka tetap seorang ilmuwan yang rendah hati dan tidak sombong. Mereka adalah para ulama yang berakhlakul karimah, memiliki sifat-sifat yang baik, dihormati oleh para penguasa. Nah, untuk meneladani ketekunan dan kegigihan Daulah Abbasiyah dalam perkembangan Islam, yang pertama yaitu berkat cita-cita yang kuat, tekad yang bulat, serta kesungguhan yang besar dari pendirinya. Daulah Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam, serta menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan atau peradaban Islam. Yang kedua yang menjadi ciri khas Daulah Abbasiyah adalah pemimpin atau para khalifah yang senang kepada ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya, sehingga ilmu pengetahuan dan kebudayaan atau peradaban Islam mengalami puncak keemasan atau mengalami puncak kejayaan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan adalah kunci segala perubahan dan kemajuan sebuah kebudayaan, peradaban umat manusia. Para khalifah di lingkungan Daulah Abbasiyah khususnya yaitu adalah Khalifah Harun al-Rasyid, Khalifah al-Ma'mun, terbukti berhasil membuat umat Islam mencapai puncak kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan peradaban Islam. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yaitu adalah ilmu agama yang luar biasa. Pesatnya pada masa Daulah Abbasiyah dan telah membawa umat Islam kepada kemajuan dalam semua aspek kehidupan. Kemudian yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang mewariskan pengetahuan dan hasil pemikiran yang luar biasa dan bermutu kepada generasi Islam berikutnya. Yang keenam, kitab hasil karya ulama ilmuwan muslim pada masa Daulah Bani Abbasiyah telah memberikan sumbangan yang besar dalam menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Yang ketujuh, sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita mewariskan semangat untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah dalam menuntut dan memperdalam ilmu pengetahuan Islam, membuat lembaga-lembaga pendidikan Islam yang baik di tingkat paling rendah sampai tingkat tinggi atau sampai universitas, agar pencipta generasi muslim yang beriman, mandiri, kreatif, cerdas, kuat, bermanfaat buat umat manusia sebagaimana yang dicontohkan oleh khalifah di lingkungan Daulah Abbasiyah.
Kemudian yang ke-9, program penerjemahan buku-buku dari berbagai bangsa dan bahasa telah memperkaya sumber ilmu pengetahuan bagi umat Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang telah membuat umat Islam dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan sehingga kemajuan pesat di semua bidang dapat terwujud. Yang ke-10, masa gemilang ilmu pengetahuan yang pernah diraih umat Islam ketika masa Daulah Bani Abbasiyah itu merupakan sumbangan besar terhadap berkembangnya dakwah dunia, khususnya adalah di negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang ke-12, karya para ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah kini menjadi harta yang tidak ternilai bagi umat Islam saat ini dan masa yang akan datang. Yang terakhir, di Indonesia kini sudah banyak penerjemahan kitab-kitab klasik termasuk dari Bani Abbasiyah yang banyak dilakukan berbagai penerbit. Hal ini tentu sangat membantu umat Islam, yaitu umat Islam Indonesia dalam mempelajari dan memahami serta mengamalkan karya terbaik umat Islam pada masa lalu. Nah, anak-anak sekalian, saya kira live pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Untuk minggu depan, insya Allah akan saya adakan ulangan, bisa lewat via WA atau Google Classroom ya. Dan tanggal 1 Desember anak-anak sudah semesteran atau sudah UAS. Dipelajari ya bukunya dari bab 1 sampai bab 4. Nah, saya kira Ibu cukupkan sekian dari kami dan akhirnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.